Pas mau vaksin, berapa saat itu? Itu 180. Tapi waktu itu nggak diapa-apain. Setelah Waktu tahu itu, tinggi, saya minum obat, turun, stabil, sudah lupa lagi. nggak diminum lagi. Jadi di ketika situ. obatnya diminum, angkanya udah stabil, lalu lepas obat. Benar. Lepas obatnya atas dokter atau tidak? Tidak. Oke. Sebelum ketahuan tinggi pada saat divaksin, sebelumnya pernah cek nggak? Enggak pernah. Karena nggak ada gejala. Nggak pusing, nggak apa itu enggak. Duh, hati-hati ya. Kami periksa kondisi terakhir dari Mas Bima masih tinggi. Tekanan darahnya masih 163 per 117. Jadi faktor resiko terkena serangan stroke berulang Masih ada. Mas Bima masih ada. Ya. Betul. Dan juga kita periksa lagi ya. Ini asam urat Asam uratnya juga masih tinggi. 7,8. Ya, Tinggi masih juga. Masih tinggi juga, harusnya di bawah 7. Iya betul, Iya. misal pemirsa di rumah juga memiliki hal yang sama nih seperti Pak Bima, harus segera waspada. Karena asam urat tinggi ini nggak melulu masalah sendi loh, Mas. Iya. Iya. Asam urat tuh dapat mengakibatkan penumpukan asam urat pada pembuluh darah Masnya ini jadi rusak. Akhirnya nggak bisa kembang kempis sebagaimana mestinya, beresiko hingga 3 kali lipat untuk terkena serangan jantung maupun Iya. serangan stroke. Asam urat itu juga mempengaruhi pembuluh darah yang bekerja di area ginjal. Jadi bisa batu ginjal, bisa juga kemudian gagal ginjal. Betul. Nah, tapi pemirsa saya ingin sampaikan tentang hipertensi. Hipertensi itu kan menggambarkan kekuatan darah yang mengalir di dalam pembuluh darah. Iya. Jadi bagaimana jantung begitu kuatnya memompa darah, dan kalau pada saat kekuatan itu sangat tinggi dan di situ tidak siap pembuluh darah tidak elastis ataupun ada sumbatan, nah itu yang kemudian menyebabkan terjadinya pecah pembuluh darah itu tadi. Nah, untuk Pak Bima sendiri ya saya lihat masih muda lah ya. 40 tahun, tahun. Masih muda. masih banyak harapan-harapan untuk Yang ingin untuk diraih kehidupan gitu ya. untuk kehidupan karirnya, untuk kehidupan Tentu. rumah tangganya. Nah, tapi kondisi stroke bisa merampas kehidupan normal seorang penderita begitu ya. Iya. Nah, itu kemudian pemirsa perlu kita pahami apa faktor risikonya. Melihat dari Pak Bima kita memahami bahwa gaya hidup sebelumnya memang ikut berpengaruh. Yaitu yang pertama adanya konsumsi rokok, alkohol, kemudian juga Doyan begadang. begadang juga udah 3 serangkai yang saling menguatkan. Berat badan berlebih juga. Berat badan berlebih. Nah, itu akan membuat Oke. darah itu kental. Makanya di sini kita sebenarnya perlu menggunakan teknologi Kang Ronald, teknologi laser itu bisa mempengaruhi darah yang kental itu menjadi lebih lancar sirkulasinya. Tahukah Anda, sinar laser dengan panjang frekuensi 650 nanometer ini bisa membantu pemulihan pasca serangan stroke. Mas Bima harus tahu, Anda juga harus tahu nih pemirsa. Ya, pemirsa dan juga Pak Bima ya, kalau kita melihat laser itu panjang gelombangnya sangat bervariasi. Nah, yang panjang gelombang 650 nanometer itu memiliki keunggulan. Yang pertama adalah kekuatannya stabil. Nah, yang kedua bisa mencapai pembuluh darah. Jadi kalau kita melihat gambar ini, laser itu akan masuk melalui kulit dari epidermis, terutama yang kita gunakan pada pergelangan tangan ya, dan kemudian terus ke dermis, lalu mencapai hipodermis dan kemudian ke otot dan pada akhirnya pada pembuluh darah. Ketika laser itu sampai kepada pembuluh darah, disitulah dia akan membuat suatu perbaikan, yaitu pertama adalah bisa mengontrol tekanan darah, bisa mengontrol kadar lemak di dalam darah, kemudian juga bisa mengontrol kadar gula di dalam darah, kemudian juga bisa mencegah atau mengatasi kekentalan darah, kemudian juga meningkatkan kualitas tidur. Nah, seperti Pak Bima, kalau gunakan secara rutin nanti manfaatnya apa? Kualitas darah dan pembuluh darah diperbaiki sehingga faktor pencetus yaitu si tekanan darahnya Mas Bima bisa lebih terkendali. Itu satu. Lalu yang kedua membantu menguraikan gumpalan-gumpalan darah. Karena kan kalau misalnya kita lihat gaya hidupnya Mas Bima seperti yang dulu ya, Begadang, dengan berat merokok, badan berlebih saat ini darah ini cenderung kental, Pasti. cenderung menggumpal-gumpal. Kalau misalkan dibiarkan begitu lanjut nantinya ada serangan stroke berulang, bisa juga serangan komplikasi yang lain seperti serangan jantung, gagal ginjal. Nah, itu yang ingin kita hindari. Dengan menggunakan teknologi laser, harapannya faktor pencetusnya kita kendalikan, proses pemulihannya kita bantu, ya kita percepat, alhasil kualitas kehidupannya Mas Bima menjadi lebih baik. Kami punya solusinya buat Mas Bima dan juga buat Anda yang mungkin membutuhkan support. Saya kira ini support bagian Betul, bagian pinggang kali ya. Pinggang, Ya, pemirsa ingin tahu seperti apa, nanti kami akan bahas di segmen berikutnya ya. Support bagian pinggang untuk para penderita stroke ya. Tapi saya mau ingatkan lagi pemirsa mengenai manfaat teknologi laser yang tadi sudah dijelaskan. Nah, yang dibicarakan sama Mbak Preti sama Bu Rita itu adalah ini nih. Dokter laser atau Acu Laser dari Gogo Mall.
Ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia lebih dari 1 dekade. Saya ada dalam 6 tahun terakhir perjalanan bersama Dr. Laser ini pemirsa ya. Nah, spesifikasinya ada 14 titik sinar terapi. Ada 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan dengan tujuan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Digunakannya di pergelangan tangan sebelah kiri, di mana sinar lasernya akan menyinari 2 pembuluh darah besar dan juga titik akupuntur. Si titik-titik akupuntur ini dan distimulasi oleh sinar laser, maka akan menstimulasi organ jantung, paru-paru, otak, dan organ lainnya supaya bisa bekerja lebih optimal. Nah, kalau digunakan secara rutin, disiplin, dan konsisten, dokter laser bisa membantu mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Harapannya bisa juga mencegah komplikasi yang mungkin saja terjadi, seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan lain-lainnya. Jadi pemirsa, sekarang juga dapatkan AccuLaser ataupun dokter laser dan menghubungi nomor yang ada di layar kaca Anda. Nanti call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Ingat ya, pastikan Anda mendapatkan yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Hanya ada di Gogomol pemirsa. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomol. Mari, atasi masalahnya, cegah komplikasinya sekarang juga. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat, belajar dari kisahnya Mas Bima yang terkena serangan stroke. Kita akan breakdown, kira-kira kenapa Mas Bima sampai terkena stroke? Obesitas. Obesitas. Sebesar apa dulu? 115. Wow, tinggi badannya? Tinggi badan 170. Oh, Iya, udah udah obesitas obesitas. tahap Iya. lanjut itu. Kebiasaan buruk apa lagi dulu Mas? Kita bicara sama-sama nih ya. Merokok Sebanyak apa merokoknya? banyak. Dalam semalam itu bisa ngabisin 2 atau 3 Oh, bungkus Oke. Banyak ya. Semalam atau sehari semalam? semalam. Semalam Kalau ada aja. teman ngobrol, itu bisa panjang lagi. Udah berapa lama durasi merokok? Berapa tahun? Dari SMP. Dari SMP. Oh my. Dari SMP. Merokok itu 2 hari saja sudah memberikan efek negatif, apalagi dari SMP tahunan udah kebayang akumulasi. Berarti anggap dari 20 tahun Anda merokok? Oho. Iya. Makannya seperti apa Mas Bima? Makannya saya sebelumnya jorok, makan tuh apa aja saya makan. Apa aja? Nggak ada pantangan ya? Nggak ada pantangan. Semenjak ini ya udah stop. Oh, sekarang udah nggak boleh dong. Iya, udah. Makan nggak dijaga, mohon maaf nih. Olahraga nggak dulu? Olahraga paling untuk ngencengin bicep doang. Oh, jadi hanya Bisa angkat doang. beban? Iya. Angkat beban saja, kardio nggak dilatih? Enggak. Konsumsi alkohol juga sering ya, Mas Bima. Sama satu hal, beliau tadi ngobrol sama saya, tingkat stresnya tinggi. Nah, Perasaannya Mas Bima yang di bagian kepala tuh apa? Pertama sih mau suicide tuh pasti. Oh ya? Iya, pertama kali kena stroke itu Wow. bawa ke rumah sakit yang pikirannya kalau sudah kena stroke berarti sudah istri kan juga kesulitan kan. Ya kehidupan finansial terganggu lah ya, pemasukan Terganggu. keluarga terganggu. Sempat ada keinginan untuk menyudahi hidup? Iya. Sempat. Tapi karena itu hari pertama masuk rumah sakit, hari kedua itu ngeliat istri juga daya upayanya ada ke saya. Ya udahlah saya juga harus cepat sembuh lah gitu. Mas, yang paling kehilangan dirasakan pada saat stroke ini apa sih Mas? Yang paling dirindukan? Nggak jadi kulit. Nggak jadi kulit nggak bisa. Dan jalan-jalan sama istri nggak bisa. Gitu. Ya, kalau untuk menyenangkan istri tidak bisa lah sebenarnya. Ya. Berat ya? Berat. Tapi semangat, oke? Semangat. Semangat, oke. Mumpung ada Mbak Preti, mumpung ada Bu Rita. Ada yang mau ditanyain nggak? Boleh loh. Teknologi laser ini masih awam ya saya. Yaitu bagaimana dan apa saja sudah saya lihat di belakangan. Cara kerjanya mungkin ya? Cara kerjanya. Bagaimana caranya bisa membantu pemulihan pasca serangan stroke gitu mungkin? Iya, iya. Mbak Rita. Oke, jadi baik Pak Bima, kalau kita lihat teknologi laser itu dia akan mengeluarkan laser dengan panjang gelombang tertentu. Nah, pada saat itu laser yang berwarna merah itu akan membuat penguraian pada sumbatan-sumbatan yang ada di pembuluh darah, Gila, Mas. yaitu trombus seperti itu. Itu akan diuraikan, Gumpal-gumpal kemudian akan membuat sirkulasi darah akan menjadi lancar pada saat itu, sehingga zat gizi dan kemudian juga oksigen akan bisa sampai ke seluruh sel yang membutuhkan.
dibutuhkan, tidak ada lagi sumbatan. Nah, kemudian ada laser yang berwarna biru. Laser biru itu akan meningkatkan produksi tubuh dalam mengeluarkan nitrat oxide. Nitrat oxide sendiri punya peran untuk membuat vasodilatasi atau pelebaran pada pembuluh darah dan kemudian membuat pembuluh darah itu elastis. Nah, kalau kita lihat tadi gaya hidupnya Pak Bima, itu akan membuat darah itu menjadi kental. Dengan adanya nitrat oxide itu akan tersirkulasi dengan baik. Nah, kemudian laser kuning itu akan meningkatkan tubuh memproduksi melatonin, yaitu hormon yang dibutuhkan untuk seseorang bisa lebih relaksasi dan bisa tidur dengan nyenyak. Pak Bima tadi adalah begadang faktor risiko untuk terjadinya stroke. Nah, dengan adanya melatonin itu akan membuat tubuh menjadi lebih mudah untuk mendapatkan tidur yang dalam atau deep sleep. Oleh karena itulah pemirsa dan Pak Bima, penggunaan teknologi laser bisa dibuat menjadi bagian dari gaya hidup sehatnya kita. Pilihlah perangkat laser yang tepat, yang cocok untuk Pak Bima. Udah ada beberapa teknologi dalam satu alat, Pak. Jadi ada lasernya dipakai pada pergelangan tangan kiri, ada yang bisa digunakan di hidung, ya kita sebutnya dengan intranasal, bisa dipakai di dalam hidung. Manfaatnya adalah dia untuk membantu meningkatkan kembali aliran darah di area kepala. Karena pada dasarnya stroke ini adalah gangguan pembuluh darah bisa sumbatan atau pecah di area otak, sehingga mengakibatkan koordinasi antara otak dan otot menjadi terganggu. Otomatis yang harus diselesaikan adalah pembuluh darah di area otak terlebih dahulu. Pakai teknologi laser intranasal, nantinya kualitas pembuluh darah diperbaiki, aliran darahnya menjadi lebih baik, alhasil proses pemulihannya dari Mas Bima bisa terbantukan. Pemirsa di rumah juga sama yang mengalami serangan stroke. Selain itu juga perangkat lasernya, desain titik dan jumlahnya sudah menyesuaikan dengan pembuluh darah dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kita. Jadi jumlah 14 titik, 3 warna dan juga panjang gelombangnya memang sudah diteliti, diharapkan mencapai target yang kita inginkan. Terakhir, teknologi NMES. Kita sama-sama lihat. Nah, ini bisa digunakan secara bersamaan nih, Mas Bima. Jadi pada saat terapi, bisa terapi laser, intranasal, dan juga NMES bisa digunakan sekaligus. Manfaatnya apa? Tadi kan saya lihat ada pergerakan yang masih terganggu, masih ada kelemahan, masih ada kekakuan. Ketika menggunakan teknologi NMES, nantinya otot itu diaktifkan kembali. Sehingga otak pun menjadi mencari jalan koordinasi yang baru untuk otot tersebut. Yang dulunya tadinya, oh ini loh udah melemah, kini sudah aktif kembali. Otomatis bisa membantu mengurangi kekakuan yang Mas Bima alami dan juga membantu proses pergerakan menjadi lebih baik lagi. Seperti itu, Mas Bima. Nah, pemirsa, teknologi laser sudah dijelaskan bagaimana manfaatnya seperti apa. Sekarang saatnya untuk mengetahui ya manfaat penggunaan pelindung pinggang untuk para penderita stroke. Kenapa kita membutuhkan itu, Mbak Preti? Iya, karena pertama pasien stroke kerap mengalami gangguan keseimbangan. Gangguan keseimbangan ini terjadi karena melemahnya otot pinggang, pemirsa di rumah. Alhasil apa yang terjadi? Terjadi perubahan postur. Kalau misalkan melemahnya sisi kanan, pasien stroke cenderung untuk menumpu pada sisi yang kiri. Nah, bisa berakibat fatal juga karena bisa mencederai tulang pinggang maupun tulang belakang pada sisi kiri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, gangguan keseimbangan ini mengakibatkan pasien stroke kerap mengalami jatuh. Selain itu juga gangguan keseimbangan berujung ke proses pemulihan yang menjadi terhambat. Kenapa? Karena boro-boro nih mikirin mau jalan, mau berdiri. Pada saat berdiri aja udah mikirinnya apa? Keseimbangannya duluan. Lagi dalam posisi berbaring, menjadi duduk atau duduk ke berdiri, itu juga memerlukan keseimbangan dari otot pinggang. Nah, disinilah pemirsa di rumah yang mungkin sedang berjuang ini pulih dari stroke seperti Mas Bima bisa menggunakan pelindung pinggang seperti yang ada di gambar nih pemirsa di rumah. Pelindung pinggang yang bermanfaat untuk meningkatkan keseimbangan dari pasien stroke karena dia membantu membagi tekanan atau kekuatan pada otot pinggang kiri dan otot pinggang kanan dan juga mempertahankan postur menjadi lebih baik sehingga nggak miring-miring. Lebih tegap, lebih stabil ya, lebih stabil, lebih jejak. Iya, betul sekali, dan juga mengurangi resiko jatuh. Alhasil, pasien stroke menjadi lebih percaya diri karena keseimbangannya sudah dibantu. Perpindahan posisi antara berbaring ke duduk, duduk dan berdiri maupun berdiri ke berjalan itu menjadi lebih seimbang dan menjadi lebih baik. Latihannya bisa menjadi lebih fokus, bisa mengurangi resiko cedera pinggang atau tulang belakang pada sisi yang tidak mengalami stroke. Selain itu juga bisa membantu proses pemulihan menjadi lebih tepat. Nah, pemirsa, Mas Bima sekarang sudah menggunakan pelindung pinggang yaitu back support belt. Mas Bima, boleh berdiri, Mas?
Nah, dipakainya di pinggang tentu saja. Bagaimana rasanya sekarang kalau berdiri? Lebih tegak. Lebih tegak. tegak. Merasa ada yang menyangga di sininya ya? Ya, menopang. Menopang ya. Kalau jalan gimana Mas? Terasa lebih stabil nggak? Lebih seimbang nggak? Lebih simbang. Lebih seimbang. Oke, balik lagi silakan. Lebih nyaman ke pinggang? Lebih nyaman. Lebih nyaman ya? Oke, silakan duduk lagi. Nah, pemirsa, buat Anda yang lagi berusaha untuk pulih pasca serangan stroke, saya kira Anda membutuhkan ini, pelindung pinggang, back support belt. Hanya masalahnya, kita harus tahu ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum kita memutuskan untuk memilikinya. Betul ya, Mbak Preti ya? Iya, betul sekali. Yang pertama adalah pelindung pinggang yang baik adalah pelindung pinggang yang sifatnya ergonomis. Ergonomis. Jadi dia mengikuti dengan lengkung tulang belakang Anda, bisa menopang dengan baik, sehingga keseimbangan otot pinggang juga menjadi lebih terbantu. Lalu yang kedua adalah tentunya dia bisa menjaga pinggang kita secara menyeluruh. Jadi menopang secara 360 derajat pemirsa di rumah. Sehingga nantinya postur Anda menjadi lebih tegap. Lalu beban pinggang ini terbagi secara merata antara kiri maupun yang kanan, seperti itu. Nah, kemudian juga pemirsa yang ketiga itu adalah syaratnya mudah diatur. Mudah diatur artinya adalah bisa disesuaikan dengan ukuran tubuh seseorang. Nah, yang kemudian keempat, materialnya atau bahannya itu harus dicari yang nyaman, jangan yang panas karena akan digunakan untuk waktu yang lebih lama. Saat berlatih dipakai, sehari-hari juga akan dipakai. Jadi bahan nyaman menjadi pertimbangan untuk dipilih. Nah, pemirsa, persyaratan tadi dimiliki oleh Dr. Q Back Support Belt. Yang pertama ya, memiliki ergonomic support panel. Jadi panel belakangnya didesain secara ergonomis mengikuti lengkung tulang belakang, jadi bisa memperbaiki postur pinggang menjadi lebih tegap. Ya, juga ada 3-step lumbar support, memiliki 3 tingkat pengaturan lengkung tulang belakang yang berfungsi untuk mengembalikan postur tulang pinggang kita. Ya, juga ada 10-in-1 pulley system. Teknologi ini berpaten, tidak dimiliki oleh korset medis lainnya. Hanya dengan satu tarikan, ya bisa memberikan perlindungan secara seimbang pada keseluruhan pinggang secara 360 derajat. Juga ada balancing side support, ya, memiliki bantalan samping yang berfungsi menjaga sisi samping pinggang untuk memberi keseimbangan pada tubuh kita. Lalu ada extendable sleeve, jadi bisa diatur menyesuaikan ukuran lingkar pinggang dari 60 cm sampai dengan 150 cm. Ya, jadi satu ukuran bisa untuk semua, pasti muat, pasti cukup. Dan tentu saja materialnya ini harus yang bisa bernafas. It's a breathable fabric ya. Materialnya berpori yang nyaman, jadi udara bisa bersirkulasi dengan baik pada saat digunakan. Tidak melar dan tidak gerah. Ini wajib digunakan oleh orang-orang yang seperti ini nih. Yang pertama, yang memiliki perut buncit atau yang berat badan berlebih ya. Dan kemudian yang memiliki postur tubuh yang tinggi atau orang-orang yang kerjanya berat, sering mengangkat beban, dan orang-orang yang sering melakukan pekerjaan atau kegiatan membungkuk, duduk, berdiri ya. Dan kemudian juga baik sekali digunakan untuk orang-orang yang aktif seperti olahragawan. Oleh karena itulah pemirsa, gunakan sekarang juga sebagai perlindungan agar tidak terjadi masalah pada tulang belakang. Supaya Anda tambah yakin pemirsa mengenai teknologi laser, Mas Bima juga supaya tambah yakin, karena kami punya banyak kisah mereka yang sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser. Salah satunya adalah kisah yang satu ini. Saya kena kolesterol, terjadi sumbatan di batang kepala ini dan mengakibatkan saya stroke. Setelah mempergunakan laser itu semakin bagus peningkatannya, itu percaya dirinya tumbuh, sehat, badannya enak untuk tidur nyenyak, pules, makan enak, BAB pun udah lancar sekarang. Terima kasih teknologi laser. Siap untuk sehat lagi ya? Siap. Semangat ya, sehat buat diri sendiri, buat istri, buat keluarga. Semangat Mas Bima! Oke. Nah pemirsa, jika Anda ingin sehat, apapun kondisi kita sekarang, nggak bisa ditawar. Sekarang juga lakukan pilar hidup sehat, ada 4. Ya, dan gunakan dokter laser, alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan. Kita bisa melakukan terapi di mana saja dan kapan saja. Sinar lasernya nih pemirsa akan menyinari pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kita. Manfaatnya
bisa digunakan kalau rutin gitu kan ya, bisa membantu mengendalikan diabetes, hipertensi, dan juga kolesterol tinggi. Artinya bisa mencegah juga komplikasi yang mungkin saja terjadi, seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan lain-lainnya. Nah, kalau lasernya sudah digunakan buat Anda yang lagi mau berusaha pulih dari serangan stroke ya, gunakan juga Dr. Q Back Support Belt. Karena dua ini akan menjadi kombinasi yang tepat untuk membantu Anda pulih setelah terkena serangan stroke. Jadi pemirsa, dapatkan paket dokter laser ataupun AccuLaser dan juga Dr. Q Back Support Bed dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Nanti call center Gogomo akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Jadi mari sekarang juga atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Gunakan dokter laser dan juga Back Support Belt sekarang juga untuk kesehatan kita di masa mendatang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.